Halo guys, selamat datang kembali di channel gua. Ya, di video kali ini gua akan share ke teman-teman semua, ya, ke teman-teman pemula yang mungkin sedang mencari teknik atau informasi seputar cara untuk mencari kata kunci. Ya, sengaja gua angkat atau sengaja gua buat video ini agar teman-teman yang akan ngeblog, ya, yang baru mulai karirnya di membuat sebuah blog, tentu hal yang paling penting dan utama adalah gimana sih cara riset keywordnya. Ya, untuk apa? Ya agar website atau blog yang teman-teman buat itu tidak sia-sia, ya. Jadi di awal kita harus punya konsep, ya, bahwa ketika kita membuat atau melakukan sesuatu, nah itu harus ada hasilnya di kemudian hari. Nah, jadi begitu juga ketika kita membangun sebuah website atau blog, nah tentu akan mempunyai nilai, ya, akan mempunyai manfaat di kemudian hari, nah, terutama sebagai passive income tentunya. Oke, langsung aja, ya. Jadi teman-teman, di sini saya menggunakan tools, itu namanya Ahrefs, ya. Jadi untuk menggunakan teknik ini, nah teman-teman wajib menggunakan tools yang namanya Ahrefs. Nah, ini toolsnya berbayar, ya. Berbayar, jadi mohon maaf, ya, di sini teman-teman harus mengeluarkan budget sedikit untuk membeli tools ini. Nah, jadi kita bisa lihat, ya, Ahrefs. Tools ini, jika teman-teman ingin memilikinya, teman-teman harus beli, ya. Ini harus beli, harganya lumayan, ya. Harganya lumayan, $99, ya. Kalau dirupiahkan itu sekitar 1.500.000-an atau 1.400.000. Nah, namun bagi teman-teman yang budgetnya minim, ya, atau belum punya budget, saran saya teman-teman bisa nyari di forum, ya, di XIB atau di beberapa marketplace yang menjual akun Ahrefs, ya, Ahrefs ini. Nah, kalau saya di sini saya biasa nyarinya di Play Store, ya. Nah, kebetulan saya juga belinya di situ, ya, di Play Store di sini. Harganya $5, ya, untuk pemakaian 7 hari. Ya. Jadi silakan teman-teman cari di sini, misalkan Ahrefs. Oke. Kita login. Nah, ini ada yang jual, ya, harganya $6, harganya $5. Nah, ini silakan teman-teman jika ingin mencoba tools ini, ya. Ini daripada kayak teman-teman tadi beli yang harganya $99. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke tekniknya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa teknik yang saya lakukan dalam membuat sebuah blog AdSense, ya, dalam mencari sebuah kata kunci, ya. Jadi misalkan saya
membuat blog AdSense dengan niche seputar teknologi atau Android ya. Saya akan membuat sebuah blog tentang Android, tentang iPhone, Android itu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini beberapa website Tecno, misalkan Jalan Tikus, atau ini Android ponsel. Nah, kebetulan di sini saya ada sebuah website yang membahas tentang teknologi ya, namanya mastekno.com. Nah, saya akan menggunakan website ini untuk meriset kata kunci potensial ya, kata kunci yang mendatangkan traffic. Oke, kita ambil domainnya, kemudian kita ketik ke Ahrefs ya, kemudian kita ke menu Site Explorer, kemudian kita ketikkan domainnya di sini. Ini saya copy dan paste domainnya di sini. Nah, di sini pilihannya ini ya, domain ya, bukan subdomain, tapi ini domain utamanya. Oke, kemudian kita klik ini untuk search. Nah, sebagai overview ya, kita bisa melihat tentang websitenya Mas Tecno ini. Nah, bahwa ini organic keywordnya ada sekitar 109.000 trafficnya, dan ini value ya. Ini kemudian website ini backlinknya juga sangat banyak, itu sekitar 11 ribuan ya. Udah bagus banget ya. Nah, oke, kita lanjut ke keyword ya, ke kata kunci yang potensial itu seperti apa. Nah, langkah selanjutnya teman-teman langsung klik ke top page, langsung klik top page ya. Ini bukan ini organic keyword, tapi saya biasanya langsung ke sini, ke top page. Oke, teman-teman langsung klik saja, dia akan buka halaman baru. Nah, menu top page ini artinya teman-teman bisa melihat halaman-halaman yang terbaik lah ya, halaman yang terbaik dari website Mas Tecno ini, yang mendatangkan traffic yang banyak. Nah, oke, kita coba lihat di sini. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini di top keywords, nah, teman-teman bisa melihat beberapa keyword yang dalam sebulan itu ada trafficnya. Nah, kita lihat contoh keyword cara download di script ya, cara download di script. Nah, keyword ini meranking di posisi ke-6 ya di Google. Kemudian berapakah volume pencarian keyword ini dalam sebulan? Volume pencariannya adalah sekitar 3.700 ya. Nah, kemudian keyword ini berhasil mendatangkan traffic 2.108 ya. Nah, jadi ketika kata kunci ini meranking di halaman 1 Google ya, di posisi ke-67 ini sudah mendatangkan traffic 2000-an ke ke
artikel ini. Apakah kata kunci ini potensial atau bagus? Nah, kalau menurut saya pribadi ini bagus ya, lumayan. Nah, nanti kita lihat lagi tingkat persaingan kata kunci ini di Google ya dengan website atau blog-blog lain. Nah, kalau menurut pengamatan saya ini kan posisi ke-6 sampai ke-7 di halaman 1. Nah, jika ini berada di posisi ke-1 di halaman pertama, ya kemungkinan trafficnya juga besar. Ya, trafficnya juga lumayan besar gitu. Nah, untuk keyword ini kita coba lihat apa namanya tingkat kesulitannya. Oke, saya biasanya melihat di sini saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat ternyata si Mas Tekno ini ya, memberi backlink ya, terhadap artikel ini agar keyword ke artikel ini ya. Di sini ya, ternyata mereka memberi backlink ya, ke artikel ini. Nah, kita bisa lihat di sini jumlah backlinknya sejumlah 54 backlink, sejumlah 20 backlink ya, yang mereka berikan untuk artikel ini agar kata kunci ini bisa berada di posisi halaman pertama, posisi ke-6 dan ke-7. Nah, pertanyaannya, apakah kita mampu ya, apakah kita bisa atau mampu bersaing dengan website Mas Tekno ini ya, jika apa namanya saya ingin membuat sebuah artikel dengan kata kunci ini dan meranking di page 1. Nah, tentu kalau saya jika ini trafficnya ya nantinya yang dihasilkan ketika keyword itu berhasil kita masuk di halaman pertama ya, traffic yang datang sebanding dengan usaha ya kita memberi backlink. Kenapa? Karena dalam proses backlink atau page ini ya setahu saya sih itu kalau nggak kita build sendiri backlink misalkan dari blog comment, blog profile, PBN dan sebagainya, atau kalau saya jujur saya menyewa jasa backlink. Jadi saya udah ada langganan jasa backlink khusus yang selama ini sering saya gunakan ke website atau blog AdSense saya. Nah, kita harus mengecek dulu dari jenis ya backlink yang digunakan untuk meranking kata kunci ini, teman-teman. Nah, jika backlinknya abal-abal ya tentu kita mungkin nggak perlu harus 20 backlink ya dengan 20 domain untuk agar kata kunci ini berada di halaman pertama. Kita bisa menggunakan teknik atau jenis backlink yang lain yang misalkan hanya menggunakan 5 backlink atau 1 backlink yang powerful. Nah, kata kunci ini udah bisa ngangkat kata kuncinya agar berada di halaman pertama. Oke. Nah, kita coba cek backlinknya itu dari domain-domain yang seperti apa sih. Oke, kita coba klik di sini. Oke.
Jadi teman-teman, si tools ini Ahrefs ini ya sangat-sangat powerful ya. Jadi sesuai lah sama harganya guys. Jadi kita bisa reverse engineering istilahnya. Jadi kita bisa melihat gimana sih cara pesaing kita meranking kata kunci ya, meranking keyword mereka, backlink jenis apa sih yang mereka pasang, bagus gak sih backlink yang mereka buat. Jadi untuk untuk kata kunci ini, cara download di script yang si webmaster ini buat di artikel, cara download file di script ini, kemudian dia meranking di halaman 1 dengan posisi 6 dan ke-7 ya, dan kemudian mendatangkan traffic sebesar ini dalam sebulan ke artikel ini. Nah, maka selanjutnya kita melihat teknik yang dilakukan oleh Mas Tekno ini agar bisa meranking keyword ini ya. Itu tekniknya seperti apa ya, kita lihat yang pertama dari sisi artikel ya, on page nya, kemudian dari sisi off page nya, backlink nya. Oke, tadi kita udah buka backlink nya di sini. Untuk backlink untuk URL cara download file script. Oke, kita lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini dari Johnson Stephen. Oke. Oh, dia backlinknya dari Netlify nya. Dari script. Di sini file info. Oke, kita coba. Nah, ini tipe backlink ini no follow semua ya. Nah, teman-teman, kalau saya pribadi untuk mengalahkan Mas Tekno ini, kalau dilihat dari backlink ini ya, dari tipe backlink ini, ini sepertinya sangat gampang. Nah, ini cara download file script. Nah, kalau ini kalau aku lihat websitenya, ini kayaknya website jenis AGC ya. Ini web AGC teman-teman. Ini kalau nggak salah ini apa ya, ini bukan Netlify ya. Ini jenis-jenis web AGC teman-teman. Dan kita lihat yang satu tadi yang pakai Netlify ya. Oke, yang ini kayaknya web AGC sama. Oke, ya ini secara kualitas ya, kualitas dari jenis backlink ini ya kurang bagus ya. Nah, artinya kalau saya pribadi saya untuk kata kunci ini masih potensial ya untuk saya ambil ya. Jadi untuk kata kunci ini bagi saya pribadi akan saya ambil, saya buatkan artikelnya ya, kemudian saya optimize dengan backlink yang lebih bagus agar masuk ke halaman pertama. Oke, kalau saya untuk kata kunci ini potensial ya, untuk saya pribadi ini potensial. Kenapa? Karena pertama, ketika kita berhasil optimize kata kunci ini di halaman pertama dan masuk halaman pertama, itu akan memberikan traffic lumayan. Kemudian yang kedua,
effort atau usaha yang kita lakukan dari sisi off page nih agar kata kunci ini bisa masuk ke halaman pertama itu cukup mudah ya, cukup gampang. Nah, kalau saya pakai VPN ya, 2 atau 3 VPN udah bisa geser ya, udah bisa menggeser website Mas Tekno ini. Nah, coba kita lihat ini juga. Nah, kita coba lihat. Nah, ini ada di halaman pertama ini pesaing ada Mas Tekno, Jamal, Chris. Oke, kita coba cek web lainnya. Web lain apakah backlink atau off page-nya bagus. Saya coba open link address-nya, kemudian saya coba buka baru, kita coba lihat di sini. Oke, kita coba lihat backlink-nya. Nah, ini juga backlink-nya kebanyakan backlink jenis atau tipe nofollow ya. Oke ya. Nah, kalau dari saya ya pribadi nih, kata kunci lumayan potensial dan gampang untuk kita ranking karena namanya di sini pun pesaingnya ya, pesaingnya juga agak berat ya, agak berat. Nah, kalau saya sih pakai jenis backlink misalkan dari website Edu 2 ya, kemudian dari PBN 2, wah itu udah bisa, asalkan homepage kita itu udah bagus ya. Misalkan homepage atau root domain kita itu, domain authority sama page authority itu udah bagus, gampang ya kita ranking dan ngangkat kata kunci ini. Oke, kita coba lihat keyword ini, keyword yang tadi ya, kira-kira. Nah, ini easy ya, easy guys, easy ya, jadi apa namanya, kesimpulannya ya, kata kunci ini easy dan potensial. Nah, kita lihat di sini. Nah, oke. Nah, kita lihat tadi kata kunci ini di website Mas Tekno, mastekno.com, ketika dia berada di posisi ke 6 halaman pertama ya, di posisi 6 di halaman pertama itu trafficnya ya, traffic yang datang ke websitenya itu sekitar 2158. Nah, bagaimana jika kata kunci itu masuk di halaman pertama tapi posisi pertama ya, posisi ke-1, berapa besar traffic yang dia dapat? Nah, di sini ini ya, berakal.com ini ya guys, ini dia ada di halaman pertama posisi ke-1, berapa sih trafficnya yang masuk ke artikel ini? Nah, kalau kita lihat di sini trafficnya ini besar ya, nah, sekitar 25.000. Nah, jadi ini yang seperti saya sampaikan di awal ya, di awal-awal saya sampaikan bahwa teknik mencari kata kunci yang saya lakukan adalah saya mencari top page ya, top page dari website
atau blok-blok besar ya yang berada di posisi ke-1, 2, dan ke-3 dari niche ya, niche atau kata kunci yang sedang kita incar. Nah, oke. Nah, dia di sini agar kata kunci ini ya ada di halaman pertama, dia menggunakan 31 backlink. Menggunakan 112 backlink dari 31 domain. Oke, kita bisa lihat model domainnya itu seperti apa sih ya, bisa lihat. Oke, wow ya, kita bisa cek backlink profile-nya dari URL ini. Backlink profile-nya sudah proses dari sebenarnya. Nah, kita lihatnya di sini guys. Nah, ini tetap ya, jadi yang nge-backlink si artikel ini, walaupun ini kan blog lokal nih, tapi mereka masih menggunakan backlink dari website-website bahasa Inggris ya, website luar ya. Dan jenis backlink pun ini follow ya, jadi kalau saya pribadi sih sangat gampang untuk dikalahkan ya, dikalahkan dari halaman pertama. Nah, untuk jenis backlink yang seperti apa nanti saya bahas di video yang lainnya. Saya akan bahas tuntas jenis atau tipe backlink yang bagus agar kata kunci yang kita incar itu masuk ke halaman pertama ya, tanpa satu tutup ya guys. Oke, jadi silakan teman-teman menghayal atau berpikir sendiri, oh ternyata para pemain website itu dalam mencari kata kunci itu menggunakan tools ajaib ini namanya Ahrefs. Kemudian model atau teknik cara dalam mencari kata kunci itu ternyata seperti ini ya. Jadi terus terang saya ya dalam membuat website atau blog-blog AdSense saya, teknik riset kata kunci ya yang saya lakukan ya cukup sederhana ya, cukup sederhana seperti ini ya. Jadi yang pertama saya ulangi, teman-teman cukup mengambil atau mematikan domain ya di Site Explorer, kemudian langsung saja ke top page. Kemudian setelah dari top page ya, akan ditampilkan link URL link atau URL artikel dengan kata kunci yang dikejar dan mereka pakai di artikel itu. Kemudian teman-teman bisa melihat potensi traffic yang datang dari yang datang menuju link artikel itu. Nah, satu lagi teman-teman yang saya perlu sampaikan di sini tadi, nah, ini yang penting ya, ini penting juga perlu saya sampaikan guys. Nah, contoh untuk kata kunci ini ya, cara download di script ini kan volume pencarian dalam sebulan ya, yang ditunjukkan oleh tools ini adalah
3.700-an pencarian ya kata kunci ini di Google dalam sebulannya, kira-kira seperti itu ya. Nah, tetapi memberikan traffic yang bagus. Ya walaupun posisi kata kunci ini untuk website ini masih posisi ke-6, kita lihat yang di website yang satu tadi. Nah yang ini ya kan kita untuk kata kunci ini kita lihat salah satu website atau URL yang mendatangkan traffic nih teman-teman, yang mendatangkan traffic paling banyak. Oke ya. Nah, trafficnya itu ketika kata kunci ini ya dia optimasi masuk ke halaman pertama guys, ternyata trafficnya itu dalam sebulan itu 27 ribuan ya, 27.500. bayangkan cuma dari satu kata kunci yang dia optimasi. Oke. Jadi langkah selanjutnya dalam pembuatan artikelnya teman-teman yang saya lakukan adalah saya langsung membuat artikelnya itu sama seperti yang mereka tulis ini ya, bukan berarti copy paste ya, artinya pola susunan penulisan artikelnya kira-kira yang saya buatkan itu seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya cara download ya. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan kata kunci, ya jadi ketika teman-teman memesan artikel ke content writer, ke penulis artikel, teman-teman ngasih linknya ya, teman-teman ngasih linknya, terus catatannya, Bang tolong dong artikelnya dibuat seperti ini, artikelnya dibuat seperti saya contohkan ya. Ini misalkan teman-teman ingin apa namanya order artikel misalkan teman-teman kasih catatan tolong menuliskan artikel kira-kira seperti pada lihat ini. Kira seperti itu ya. Nah, polanya seperti ini. Nah, kenapa harus polanya? Kenapa harus membuat artikel seperti ini? Nah, jadi teman-teman bahwa untuk sebuah kata kunci yang bisa ranking di halaman pertama itu ada dua aspek ya, secara on page dan off page. Ya, kalau pendapat saya pribadi, tentu artikel ini ya, dari sisi on page-nya itu udah dioptimasi ya. Tentu sudah dioptimasi teman-teman. Untuk judulnya ya langsung aja. Sama aja judulnya, cara download file di script terbaru tanpa iklan ya, misalnya seperti itu. Nah, isinya ya silakan dikomunikasikan ke content writer ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing
model artikelnya seperti apa gitu. Silakan dibuat aja seperti ini ya, karena ya sepengetahuan saya artikel ini sudah dioptimasi SEO on page-nya. Ya, jadi kalau saya pribadi itu nggak ada alasan. Oke, teman-teman, jadi mungkin sekian saja ya untuk teknik riset keyword ya, teknik mencari kata kunci yang biasa saya lakukan di website atau blog AdSense saya. Ya, silakan jika teman-teman yang masih pemula misalkan ingin mengikuti cara ini atau ada teknik lain dari Suhu atau guru lain, ya silakan ya, mungkin untuk kemungkinan. Namun jujur ya, ini yang saya lakukan dan berhasil untuk saya, berhasil untuk di web atau blog yang saya buat. Oke, akhir kata dari saya ya, jangan lupa like dan subscribe channel ini jika teman-teman suka dengan konten ini, dan silakan dislike jika memang tidak suka. Ya, ini kembali kepada pilihan teman-teman. Namun saya memberi dari yang sudah sering saya lakukan, sudah saya praktikkan. Keputusannya kembali kepada teman-teman. Oke, dari saya sekian. Semoga konten ini bermanfaat dan selamat aktivitas untuk teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di video saya yang lain. Bye bye, selamat siang, salam sukses.